Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada sebagian orang yang kemudian agak a priori dengan politik, karena ada yang mengatakan politik itu kotor. Namun sebenarnya tidak demikian halnya. Bahwa dalam prakteknya seringkali ada yang menjalankan politik dengan cara yang tidak baik, ya itu realitas. Salah satu yang biasa dipilih atau dijadikan kendaraan orang untuk meraih kekuasaan politik adalah dengan menghalalkan segala cara, diantaranya dengan menyebarkan berita-berita bohong untuk menjatuhkan lawan politiknya. Bagaimana Islam dan khususnya Al-Quran mengatur hal ini? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat petunjuk Allah di surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang belum jelas identitasnya, belum jelas sumber informasinya, datang informasi itu kepada kalian, maka telitilah, tabayunlah, cross check lah. Supaya apa? Supaya kalian tidak salah dalam mengambil keputusan, ketetapan atau kesimpulan atas informasi itu. Karena apa? Kalau sampai kemudian kita mengambil keputusan, apalagi itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan informasi yang salah, bukan hanya Anda yang rugi, tapi sekian banyak yang ditanggung jawab Anda akan mengalami kerugian. Karena Al-Quran juga mengingatkan kita di surah Al-Isra ayat yang ke-36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu bicara yang tidak tahu hakikat kebenarannya. Karena apa yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian ucapkan, fikirkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Al-Quran sangat menegaskan pentingnya kita untuk menverifikasi informasi yang kita terima, apalagi kalau informasi itu sebagai landasan, sebagai basis dasar kita untuk mengambil keputusan yang penting. Namun demikian Al-Quran lagi-lagi juga kemudian menyindir sebagian orang, di mana orang itu menganggap bahwa dengan tersebarnya informasi yang tidak benar, atau yang kita sebut dengan hoax itu dianggap hal yang remeh saja. Kita lihat misalnya di surah An-Nur, surah 24 ayat 15. Allah menggambarkan di saat itu sudah ada peristiwa tersebarnya berita bohong, hoax yang menyebar di kalangan kaum muslim. Tapi kemudian ada sebagian orang yang menganggapnya itu hal sepele saja. Talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bi'ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika berita bohong, hoax itu tersebar kemana-mana, kamu menganggap itu sepele ya, kamu menganggap itu remeh ya, kamu menganggap itu sesuatu yang ringan konsekuensinya, padahal itu sesuatu yang besar konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi ikhtiar kita bersama di antara instrumen penting untuk memastikan agar masyarakat, agar umat ini terus terjaga persaudaraannya, persatuannya, ukhuwahnya, adalah memastikan hanya informasi yang benar yang beredar di kalangan masyarakat kita. Kan kalau informasi yang salah atau hoax itu menyebar, ibarat kita misalnya memiliki kemoceng yang bulunya itu kita sebar kemana-mana, kita mustahil untuk mengembalikan itu kembali. Artinya apa? Kalau fitnah sudah terlanjur, kalau berita bohong sudah menyebar, akan sulit kemudian untuk menetralisir kembali. Maka sungguh tepat ketika Al-Quran memberikan ancaman atas orang yang dengan sengaja memproduksi hoax ini sebagai sebuah tindakan dosa yang besar dan konsekuensinya hukumnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berperan untuk menyebarkan informasi yang positif dan menghindarkan dan menghilangkan informasi yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.